wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Dani Susanto dari tim kelompok 3 yang akan bertugas membacakan presentasi materi tentang promosi jabatan. Dalam diskusi ini, adapun anggota kelompok saya adalah terdiri dari 1. Dani Susanto, 2. Asnawati, 3. Desen, 4. Ais Lestari, dan 5. Herdiansa yang dibimbing oleh Ibu Dosen Weni Desti Febrian SEMM. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi. Promosi jabatan adalah promosi jabatan suatu proses untuk menaikkan tenaga kerja kepada kedudukan manajerial. Promosi adalah suatu proses untuk melakukan tenaga kerja kepada kedudukan manajerial saja, tetapi juga menyangkut setiap penugasan kepada pekerja yang lebih berat atau kebebasan beroperasional dengan kekurangan penyediaan. Promosi biasanya diimbangi dengan kenaikan kompensasi bagi tenaga kerja yang bersangkutan dan besarnya kesempatan. Biasanya kesempatan untuk promosi pada waktu suatu organisasi mengadakan perluasan kegiatan atau bisa ada karyawan yang mencapai usia pensiun atau mengundurkan diri. Namun kadang-kadang ada pula karyawan yang dipromosikan ke jabatan yang sengaja diciptakan karena kemampuan khusus yang dimilikinya. Saya akan meneruskan materi tentang manfaat promosi jabatan. Meningkatkan produksi karyawan. 2. Kepuasan karyawan. 3. Meningkatkan pengetahuan karyawan. 4. Mengisi kekosongan jabatan. 5. Meningkatkan moral karyawan. Meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan adanya promosi karyawan ke jabatan lebih tinggi, maka pegawai diberikan kesempatan untuk berpikir kreatif dan lebih produktif bagi perusahaan. Diharapkan moral karyawan meningkatkan, lebih semangat bekerja, dan dapat memotivasi karyawan lain untuk mengikuti tren positif karyawan tersebut. Kepuasan kerja karyawan. Kenaikan jabatan karyawan juga menimbulkan kepuasan kerja karyawan. Karyawan merasa dihargai dan puas akan hasil kinerja baik yang dilakukan selama ini, sehingga mendorong karyawan tersebut untuk melakukan lebih baik lagi. Biasanya promosi jabatan juga diimbangi kenaikan gaji upah yang sesuai. Meningkatkan pengetahuan karyawan. Ketika karyawan diangkat ke posisi jabatan lebih tinggi, maka pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan pun perlu ditingkatkan sesuai levelnya. Mengisi kekosongan jabatan. Promosi juga dapat dilakukan ketika jabatan di atas promosi karyawan tersebut sedang kosong, baik karena atasannya rejim ataupun ada perubahan struktur organisasi dan jabatan. Dengan adanya promosi, maka perusahaan dapat mendapatkan karyawan yang tepat ke organisasi jabatan yang tepat. Juga baca juga struktur organisasi dan jabatan perusahaan untuk lebih dalam mengenai struktur organisasi jabatan perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan moral karyawan. Ketika karyawan dipromosikan, maka moral karyawan tersebut akan meningkatkan. Begitu juga dengan karyawan lain yang belum dipromosikan. Karyawan lain akan termotivasi ketika melihat karyawan yang bekerja baik dan dipromosikan secara umum. Biasanya moral karyawan juga akan meningkatkan ketika promosi dilakukan perusahaan secara tepat.
Tingkat senioritas dalam kerja dalam banyak hal seringkali dipergunakan sebagai salah satu standar untuk kegiatan promosi. B. Kualifikasi pendidikan walaupun amat lengkap, tetapi terdapat pula perusahaan yang menjadikan kriteria minimal tingkat pendidikan tenaga kerja yang bersangkutan untuk dapat dipromosikan pada jabatan tertentu. C. Prestasi kerja. Hampir semua perusahaan dijadikan salah satu kriteria untuk kegiatan promosi. D. Karsa dan daya cipta. Untuk kegiatan promosi pada jenis pekerjaan tertentu, barangkali karsa dan daya cipta merupakan salah satu syarat yang tidak perlu ditawar. Saya akan membahas materi selanjutnya tentang asas-asas promosi jabatan. Asas-asas promosi jabatan meliputi bahwa dalam menerapkan promosi jabatan, suatu perusahaan harus mengutamakan kepercayaan atas kejujuran, kemampuan, dan kecakapannya karyawan dalam menyelesaikan tugasnya pada suatu jabatan tertentu. Sehingga karyawan baru akan dipromosikan jika karyawan itu menunjukkan kejujuran, kemampuan, kecakapannya dalam memaku jabatannya. Keadilan, bahwa dalam menerapkan promosi jabatan, perusahaan harus bersikap adil terhadap penilaian kejujuran, kemampuan, dari kecakapan seluruh karyawannya. Formasi, promosi jabatan harus dilaksanakan berdasarkan kepada promosi yang ada. Karena promosi karyawan hanya mungkin dilakukan jika ada promosi jabatan yang lowong. Untuk itu harus ada uraian pekerjaan atau jabatan, job description yang akan dilaksanakan karyawan lainnya. Promosi hendaknya disesuaikan dengan promosi jabatan yang ada dalam penetapannya. Penetapan karyawan. A. Senioritas. Tingkat senioritas tenaga kerja dalam banyak hal seringkali dipergunakan sebagai salah satu standar untuk kegiatan promosi. B. Kualitas pendidikan. Walaupun amat langka, tetapi terdapat pula perusahaan yang menjadikan kriteria minimal tingkat pendidikan tenaga kerja yang bersangkutan untuk dapat dipromosikannya pada jabatan tertentu. C. Prestasi kerja. Hampir semua perusahaan dijadikan salah satu kriteria untuk kegiatan promosi. D. Karsa dan daya cipta. Untuk kegiatan promosi pada jenis pekerjaan tertentu, barangkali karsa dan daya cipta merupakan salah satu syarat yang tidak perlu ditawar lagi. Dasar-dasar promosi jabatan dalam pelaksanaan pedoman yang dijadikan dasar untuk mempromosikan karyawan adalah A. Pengalaman senioritas, yaitu promosi jabatan didasarkan pada lamanya pengalaman kerja karyawan. B. Kecakapan atau ability. Kecakapan ability yaitu promosi jabatan yang didasarkan pada penilaian kecakapan karyawan, karena kecakapan juga merupakan pertimbangan suatu perusahaan untuk melaksanakan promosi jabatan. C. Kombinasi kecakapan dan pengalaman. Kombinasi pengalaman dan kecakapan, yaitu promosi jabatan didasarkan pada lamanya pengalaman dan kecakapan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah.